Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Hanantia Suci dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai framework lanjutan, yaitu membuat biodata diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SQL Hydra terlebih dahulu. Di sini ada dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertama itu ada planning, alur, dan wireframe. Lalu zona kedua ada bedah kode. Lalu di zona ketiga ada journal error. Jadi di zona 1 ini dibuat planning awalnya, yaitu saya akan membuat tentang biodata diri berdasarkan tugas yang diberikan. Jadi itu terdapat minimal 6 child. Jadi di sini saya bikin sketsa awalnya itu sketsa sederhananya. Yang sananya itu yaitu pertama ini di sini dibikin untuk foto profile. Lalu selanjutnya ini ada button. Di buttonnya ini kalau ditekan nanti bakal nampilin nama informasi yang dibutuhkan. Nantinya itu bisa disembunyikan juga. Di sini juga ditampilkan name. Di sini saya bikin keterangannya. Rencana awalnya jika menekan tombol tampilkan nama, maka di bawahnya akan menampilkan informasi yang kita perlukan dan dapat ditutup atau disembunyikan kembali. Lalu yang kedua itu ada flowchart sederhana. Yang pertama itu dimulai dari start. Jadi user itu akan membuka link localhost terlebih dahulu. Lalu nanti setelah user membuka link, lalu dia akan bakal nampilin card yang tadi itu yang berisi, nanti user akan tekan tombol tampilkan nama. Lalu setelah ditampilkan nama, nanti tombol itu bakal bisa disembunyikan. Nanti user akan menekan tombol sembunyikan nama, lalu selesai. Selanjutnya di sini ditambah untuk ada alur git repo ya. Jadi di alur git repo ini yang pertama itu kita pertama memberitahu dulu kalau akun kita itu akun GitHub kita ke Visual Studio Code. Jadi di sini kita git config dulu min global. Di sini sengaja bikin global karena berada di laptop sendiri. Kalau di kampus kemungkinan kita akan pakai lokal. Di sini kita pakai min global dengan username. Username itu sama dengan yang di GitHub dan user email juga sama yang di GitHub. Lalu selanjutnya ini ada git init. Di git init ini itu kita akan menginisialisasi apakah repository kita itu sudah ada atau belum, di mana lokasinya. Lalu kita git add, kita akan menambahkan file-file yang udah kita bikin sehingga nantinya itu akan berlambangkan A di nama filenya. Lalu di git add readme ini itu nggak usah, nggak apa-apa. Ini ada git commit min m first commit. Git commit min m first commit ini itu tuh untuk nama sebagai nama di repository kita kalau kita melakukan perubahan. Di sini gunanya namanya itu git commit min m. Lalu setelah itu git branch, kita akan menyambungkan branch kita ke GitHub dan ke Visual Studio Code-nya. Lalu git remote at origin itu menghubungkan GitHub kita dengan Visual Studio Code. Lalu kita push GitHub kita sehingga nantinya itu akan menampilkan seperti ini. Lalu di zona kedua itu ada bedah kode. Di bedah kode ini pertama itu kita akan mengimpor React from React dulu terlebih dahulu. Ininya sebelumnya itu React, kita mengimpor React itu karena kita itu terhubung dengan library-nya si React.js yang nantinya itu akan kita gunakan selama codingan ini berjalan. Lalu jangan lupa juga kalau kita bikin file atau child, kita harus mengimpor semuanya ke dalam main kita, ke dalam biodata diri JSX kita. Nih, kalian sebelum kita disuruh untuk membuat 6 child, maka saya akan membuat file berjumlah 6 turunan. Lalu di sini saya juga kenapa bikin biodata diri ini karena sebelumnya saya menyusunnya itu di dalam satu folder. Jadi semuanya itu akan terhubung. Ini kita juga jangan lupa untuk mengimport custom CSS. Di sini custom CSS itu saya bikin di dalam satu folder. Lalu selanjutnya itu di sini ada function biodata diri. Ini saya bikin di biodata diri JSX. Ini nanti itu akan ditampilkan kalau kita buka websitenya. Di sini itu function biodata diri itu nanti dia akan return di class name container. Container ini itu digunakan untuk biar dia rapi di CSS-nya nanti.
Lalu di sini untuk custom card untuk membentuk card terlebih dahulu. Lalu setelah itu di sini ada portofolio saya itu sebagai nama utama dengan H1 yang artinya lebih tebal. Lalu di sini ada juga ini 6 chart yang kita bikin tadi, yang saya bikin. Ini foto sebagai tambahan aja, sebenarnya ini nama, NIM, umur, alamat, email, hobi. Di sebagian 6 child ini kita panggil karena jangan lupa kita panggil itu nanti, karena ini kita terhubung ya dengan file itu. Kita import juga. Ini kita ada juga di bagian bawahnya itu adalah export default biodata diri. Jadi export default ini sebagai penanda file bahwa yang kita pakai sekarang ini adalah file utama. Lalu ini ada import biodata diri from biodata diri JSX. Ini jangan lupa kita import karena ini tersalin terhubung, ini berada di main JSX. Jadi di main JSX ini nantinya itu sebagai induk utamanya yang akan menampilkan dari biodata diri yang kita bikin ini. Jadi jangan lupa kita panggil di main, dan biodata diri juga jangan lupa dimasukin. Nih, selanjutnya itu ada on click. Di on click itu digunakan untuk sebagai penghandle tombol. Jadi kan rencananya ini saya bikin berbentuk tombol gitu kan, button. Jadi kalau sudah ditekan nantinya itu dia sebagai pengelola tombolnya ini. Ini jangan lupa ini untuk bolen tanda seru ini yes or no, yes ya, true false, true false di bolen. Ini juga di show hobi sebagai state boolean true or false. Lalu ada dan ini sebagai operator logika. Jadi kalau misalnya nanti dia tuh menghasilkan true, maka outputnya bakal ditampilin. Kalau dia nggak true, dia bakal nggak nampilin apa-apa. Selanjutnya ini kita lanjutin ke zona 3 di journal error ini yang menurut saya penting, yang saya alami kemarin. Ini di bagian ini ada harusnya ini kita import biodata diri karena kita panggil biodata diri sebelumnya kan. Tapi ini saya lupa, kesalahannya di situ. Seharusnya itu kita panggil di sini karena sebelumnya kita di strict mode ini ada manggil biodata diri. Jadi seharusnya dia harus diimport juga. Import biodata diri biodata diri.jxx. Nih, ini seperti ini. Kita harus import terlebih dahulu, memasukkan file biodata diri ke dalam main JSX sehingga di localhost akan menampilkan output. Lalu yang kedua itu ada di bagian tadi yang bolen itu, saya lupa membuat bolen. Jadi kalau contohnya kita bikin itu tanpa bolen, jadi dari false balik ke false karena sebelumnya itu di function hobby itu show hobby itu sudah dibikin use nya false. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin false, maka dia nggak akan nampilin apa-apa. Jadi lebih baik kita pasang tanda seru sehingga nantinya itu dari false kan sebelumnya. Kalau kita tekan tombolnya dia bakal ke true. Nanti kalau kita sembunyikan lagi, dia bakal balik lagi ke false. Itu sebagai bagian button buat menampilkan dan sembunyikan. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu saya lupa menambahkan NIM. Sedangkan di sini ada bagian NIM tapi saya tidak mengimport NIM. Ternyata kalau kita lupa mengimport satu aja itu ternyata dia bakal nggak nampilin card ini, nggak nampilin apa-apa, hanya menampilkan background. Jadi ternyata ini wajib walaupun satu tertinggal, ternyata semuanya bakal langsung hilang. Jadi sebelumnya itu harus diimport terlebih dahulu nih. Importnya dulu, baru bisa nampilin semuanya. Mengimportnya dengan memanggil folder atau name, folder dibuat khusus untuk child dan CSS. Ini, sekarang nih saya memakai seperti ini strukturnya. Sebenarnya custom CSS itu tidak perlu masuk ke dalam folder, bisa di luar. Tapi saya masukkan biar lebih rapi. Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi ini adalah tampilan utamanya, tampilan saya yang saya buat sketsa awal tadi di tampilan untuk UI-nya. Jadi di sini ini yang saya maksudkan dengan true false tadi itu. Sini ada tampilkan nama. Jadi kalau contohnya bagian tampilkan nama ini ditekan, maka dia akan menampilkan nama yang sudah ada. Dan kalau disembunyikan dia akan menjadi false kembali.
Begitu juga dengan tampilkan name, tampilkan nama, tampilkan umur, tampilkan alamat, email, dan hobi. Jadi ini merupakan tampilan yang saya pakai untuk tugas kali ini. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke zona 3 yaitu journal error. Jadi di sini sebelumnya itu kan kita belum mengimport biodata diri. Ini berada di main.jsx yang ini. Lalu di bagian import biodata diri ini, kalau kita lihat dari outputnya, ini dia menampilkan seperti ini. Lalu jika kita tidak mengimport biodata diri ini, maka nantinya di localhost kita itu akan menampilkan layar hitam. Jadi tidak akan menampilkan apa-apa karena kita belum mengimport biodata diri. Karena main.jsx ini adalah sebagai utama dari web kita. Lalu kita kembalikan. Kalau kita refresh, dia akan menampilkan kembali card yang udah kita bikin sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada di kita tidak mengimport name di bagian biodata diri. Jadi jika kita meninggalkan satu importan, itu bisa langsung menghilangkan output kita karena kita lupa untuk di import. Ini kita coba hapus, maka nanti di output ini cardnya bakal menghilang hanya karena satu importan yang belum kita masukkan. Lalu jika kita kembalikan, maka localhost-nya bakal nampil kembali cardnya. Lalu yang ketiga itu ada bagian hobi, show hobi. Kita belum masukin boolean kita. Jadi kalau booleannya nggak masuk karena sebelumnya kita pakai false. Jadi kalau misal kita tidak pakai tanda seru lagi, maka dia akan kembali ke false lagi. Makanya kita memerlukan false di dalam show hobi. Jadi ini show hobi, kalau contohnya kita lihat di outputnya, kalau kita tekan dia bakal nampilin dengerin lagu. Tapi kalau misalnya tanda serunya kita hapus, nantinya di card ini, tampilkan hobi ini nggak bakal menampilkan apa-apa karena dari false kembali ke false. Tapi jika menambahkan tanda seru, maka dia akan menampilkan karena dari false lalu masuk ke true. Untuk menampilkan, lalu jika disembunyikan akan kembali lagi ke false. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.